Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, Indonesia kini lagi berambisi sangat besar guys. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia semakin dipandang dunia dengan gebrakan-gebrakan dan keberanian dari Presiden Joko Widodo. Yaitu yang sangat signifikan, yaitu beraninya Presiden Joko Widodo memindahkan atau membangun ibu kota baru IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur guys. Jadi ini adalah gebrakan yang luar biasa di masa pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo guys. Sebenarnya pemindahan ini sudah lama guys direncanakan sehingga berganti presiden tapi tidak terrealisasi guys. Dan hanya di masa pemimpin Jokowi lah Indonesia berani. Dan juga guys, Indonesia berambisi menjadi negara maju. Ya, kini Indonesia lagi fokus-fokusnya membangun ibu kota Nusantara dan menjadikan kota smart city guys. Bagaimana tidak? Di sini ambisi super gila Indonesia menyaingi negara maju, yaitu dari transportasi, penataan kota dan lain sebagainya. Dan gini guys, saya akan mereaksi dari channel Poin 45, yaitu saingi Singapura, Indonesia masuk jajaran negara pertama dunia yang punya kereta canggih tanpa rel. Nah, ini adalah ambisi besar Indonesia yang akan digunakan di IKN, tentunya di seluruh kota-kota di Indonesia. Mungkin ya guys, jadi ini adalah masih wacana rencana. Jadi ambisi super gila Indonesia saingi negara maju. Ya, tanpa itu Indonesia tidak bisa menjadi dibilang negara maju guys. Karena negara maju itu ya harus ada infrastruktur dan transportasi yang memadai. Gitu guys. Jadi langsung saja kita simak videonya dan jangan lupa ikuti sampai selesai guys agar tidak gagal paham. Jadi langsung saja let's go to video. Dan kita koordinasikan yaitu HRT, Nomus Rail Transit ya. Nah, itu nanti kereta akan tanpa rel berada yang akan di dibangun di Sumbu Barat IKN dan Nusantara. Timur. Sangat inovatif ya. Mantap banget. Dia kereta yang tanpa rel, juga tanpa aliran dari atas, menggunakan baterai. Relnya itu disubstitusi dengan marka atau magnet. Semoga kita selesaikan dan tugas dengan baik. Ini dia ilustrasinya guys. Salah satu memang yang akan diuji coba adalah automated rail, kereta tanpa rel itu, ya, ATR istilahnya. Nah, itu mau dicoba, intinya kereta panjangnya sekitar 20-30 meter, beberapa long, 3 gerbong, 2-3 gerbong, itu menggunakan jalanan. Relnya itu bisa berbentuk sensor, bisa bukan rel seperti kereta biasa gitu. Nah, itu mau insya Allah sekarang sedang kita siapkan jalannya di Sumbu Barat dan Sumbu Timur, sehingga dia diuji coba dalam bentuk loop. Kenapa Presiden Jokowi membuat infrastruktur? Kenapa kalau infrastruktur bagus, dia bisa mendorong mobilitas masyarakat. Interaksi itu menimbulkan apa yang disebut inovasi dan ide. Untuk menjadi high income country, nggak ada negara yang high income country itu infrastrukturnya bobrok, nggak ada. Kita harus memulai untuk tidak sekedar membeli cengki teknologi, kunci, terima jadi. Jangan Akhirnya hanya terima kunci tahun guys, kita terima tidak jadi bisa setelah itu ambiar, ada kerusakan kita nggak tahu. Membuat teknologi itu. Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi sekaligus bersama seluruh ahlinya, tapi kita harus membuat kerjasama produksi teknologi di Indonesia yang melibatkan para teknolog Indonesia. Sehingga transfer pengetahuan dan transfer pengalamannya itu harus ada berjalan. Guys. Harus ada yang melibatkan. Indonesia terus maju meninggalkan negara-negara tetangga dalam hal inovasi infrastruktur yang ramah lingkungan. Indonesia akan menjadi jajaran negara pertama di luar Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang memiliki transportasi massal kereta tanpa rel.
Kereta tanpa rel atau yang dikenal sebagai Autonomous Rail Rapid Transit atau ART ini menandai langkah signifikan dalam transformasi transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Hal ini selaras dengan konsep ibu kota negara Nusantara yang ditargetkan dapat menjadi pionir dari kota berbasis cerdas dan pintar serta menggunakan transportasi cerdas. ART adalah sistem transit berkapasitas sedang untuk transportasi penumpang perkotaan yang menggunakan teknologi terdepan. Kendaraan ini diklaim dapat menghemat biaya operasional dan mampu mengangkut penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Penggunaan ART di IKN tersebut bakal dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR disebut bakal melakukan uji coba pembangunan kereta tanpa rel di Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu dekat. Di mana proses uji coba rencananya bakal dilakukan di area Sumbu Kebangsaan Barat IKN, sebab progres pembangunan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di IKN itu sendiri tercatat sudah rampung sepenuhnya. Nantinya proses uji coba akan dilakukan pada trase sepanjang 4 hingga 5 km. Meski begitu, rencananya kereta tersebut akan menghubungkan kawasan Sumbu Kebangsaan Timur dan Sumbu Kebangsaan Barat. Tahap pembangunan rutenya pun akan dilakukan dalam 2 fase. Panjang pembangunan jalur ART tahap 1 adalah kurang lebih 1,2 km. Sedangkan panjang pembangunan jalur tahap 2 adalah kurang lebih 5,2 km. Satu set ART terdiri dari 2 gerbong dengan total kapasitas penumpang sebanyak 324 orang. Kecepatan operasionalnya 40 km per jam dan maksimal 70 km per jam. Kereta otonom tersebut dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Pada prinsipnya ART menggunakan ban karet dan beroperasi di jalur virtual yang telah ditentukan, dengan kendali pusat yang memungkinkan operasinya tanpa awak. Sistem ini ditenagai oleh baterai listrik dengan setiap stasiun dilengkapi fasilitas pengisian cepat. Rencananya rangkaian kereta yang akan diuji cobakan tersebut berasal dari China atau tepatnya produksi China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC Corp Ltd. Adapun perusahaan tersebut merupakan produsen kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH. Dalam waktu dekat, CRRC akan memboyong unit ART ke Indonesia untuk dipamerkan di ajang pameran yang dihelat di IKN pada bulan Juli 2024. Melihat uji coba yang dilakukan Menhub, kereta ini sepertinya akan cocok dioperasikan di Indonesia, sebab tidak memerlukan lahan luas untuk membangun jaringan rel kereta api. Karena itulah ART digadang-gadang juga akan menjadi salah satu transportasi andal dan diupayakan dapat menjadi transportasi masa depan di kota-kota besar di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerjanya ke China pada Januari 2024 telah bertemu dengan Menteri Transportasi yakni Li Xiaopeng membahas kerjasama lanjutan pembangunan transportasi massal kereta api di IKN. Tak hanya bertemu dengan Menteri Transportasi China, Budi juga diketahui bertemu dengan sejumlah pimpinan CRRC untuk membahas kelanjutan kerjasama pembangunan kereta api Automated Rail Transit atau ART untuk IKN. Untuk diketahui, ART pertama kali dikenalkan ke publik pada Oktober tahun 2017 di kota Zhuzhou, Provinsi Hunan, China, dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Kemudian secara bertahap ART dioperasikan pula di Chengdu dan Yibin, Provinsi Sichuan, serta beberapa kota lainnya. ART merupakan transportasi umum seperti kereta yang terdiri dari 3 gerbong dan mampu menampung sampai 300 orang. Namun, kereta berkecepatan maksimum 70 km per jam ini tidak menggunakan rel konvensional, kabel, roda besi, dan juga awak atau dikemudikan otomatis oleh sistem. Terdapat pula sistem persinyalan untuk memprioritaskan ART pada persimpangan jalan raya. Secara sederhana, kereta memberikan instruksi kepada lampu persinyalan pada jarak 100 meter dari lampu lalu lintas. Kemudian lampu itu menyesuaikan sistem lampu lalu lintas setelah menerima sinyal untuk memastikan bahwa kereta ART melewati persimpangan dengan aman dan cepat. Adapun sumber tenaga ART yang berbasis listrik yang disalurkan melalui baterai. Setiap stasiun dilengkapi perangkat pengisian daya cepat. Setiap kereta memasuki stasiun dan mengirimkan aplikasi pengisian daya
perangkat pengisian daya akan secara otomatis beralih ke kondisi pemasok daya, dan kereta akan mengangkat pantograf untuk menerima daya. Arus pengisian daya maksimum dapat mencapai 1000 ampere. Dengan pengisian selama 10 menit dapat menjamin jarak tempuh kereta mencapai 25 km. Inisiatif ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi transportasi di Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam memajukan solusi transportasi yang berkelanjutan dan inovatif di ibu kota baru Hanya dan 10 di menit seluruh saja pengecasan, Indonesia. guys. Bisa mencapai 25 km. Oke guys, jadi itulah tadi kereta tanpa rel atau kereta yang menggunakan ban karet guys. Jadi yang akan diterapkan di IKN Nusantara, tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi ini adalah sebuah gebrakan besar menuju Indonesia maju. Betul sekali guys. Hanya di kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi lah Indonesia bisa seperti ini. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Anda setuju Indonesia menjadi negara maju? Tentu sebagai masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Itu sudah wajar di mana-mana guys. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Tapi kita doakan saja semoga ini tercapai atau terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Oke, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Dan jangan lupa yang baru datang di channel ini mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dengan Anda subscribe semoga menjadi tambah semangat saya untuk memberikan wawasan atau berita-berita tentang Indonesia yang semakin dipandang dunia. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.